Halo, morning konco kilap, pagi guys. Bersama saya Aswin dari Kilap Motor ya. Salam sejahtera buat Anda semua. Terima kasih buat konco kilap yang sudah support channel Kilap Motor ya, baik yang subscribe di YouTube maupun follow di IG dan juga Facebook. Kami memang jauh dari sempurna ya guys ya, tapi kami selalu berusaha untuk menyempurnakan proses yang bertujuan untuk hasil yang berkualitas buat konsumen dan konco kilap. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Oke? Morning konco kilap, pagi guys. Ketemu saya lagi Aswin dari Kilap Motor ya. Di video kali ini aku mau bagiin kamu tips kalau pagi itu sebaiknya motor starter pakai langsung double atau pakai selahan. Nah itu ya guys ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Kenapa harus pakai selahan dulu, jangan pakai double starter langsung ya. Ada dua hal yang mempengaruhi, yaitu satu, itu berpengaruh pada ya, kalau jangka pendeknya sih nggak terasa ya, tapi kalau jangka panjangnya pasti akan ada pengaruhnya ya. Pengaruhnya di mesin ya, jadi mesin akan cepat aus. Terus kedua, pengaruhnya di aki ya, di aki, terutama motor-motor injeksi ya guys ya. Motor-motor injeksi itu kan semua tergantung dari aki ya, pakai ECU, ECM ya. Jadi kalau pagi langsung double itu nanti bisa bikin malfunction. Nah, kalau saya sih lebih suka kalau pagi itu pakai starter dulu ya. Alasannya kenapa? Yuk saya jelaskan guys. Nah oke, kali ini kalau cara saya ya guys ya, nggak tahu kalau ada cara lain yang lebih baik ya. Kalau cara saya, pemikiran saya ini seperti ini ya. Kalau pagi saya lebih suka starter, sebelum starter itu saya selah minimal 3 kali ya. 1, 2, 3 ya. Gunanya untuk apa? Jadi gini, kalau pagi ya, ini pengaruh yang pertama tadi ya, berhubungan dengan keawetan mesin ya guys ya. Alasannya kenapa? Kalau pagi ya, ini saya juga sudah pernah tes sih guys ya. Jadi kalau posisi hawa dingin, terutama kalau hawa dingin itu, kalau motor berhenti selama lebih dari 3 jam ya. Kalau hawa dingin seperti Salatiga, Bandung, Kopeng gitu ya, Bogor itu ya. Itu kalau motor berhenti selama lebih dari 3 jam, itu oli itu sudah turun ya. Saya sudah pernah tes, dengan tutup oli itu kan ada itu kan, ada apa? Ada kayak fittingnya itu ya guys, ada sunduknya itu ya. Nah itu kalau kamu lihat motor kalau sudah berhenti lebih dari 3 jam, apalagi di atas 5 jam, apalagi semalam ya, itu kamu lihat aja tutup olinya yang masih pakai tutup oli asli ya, itu yang atas itu udah kering, jadi yang basah itu cuman bawahnya aja ya. Jadi gitu. Kalau terutama kalau pagi itu posisi oli itu kan di bawah semua, ke bawah, turun ke bawah semua. Nah bagian mesin itu kan, yang terutama yang piston itu kan belum terlumasi oli. Jadi gunanya apa sih diselah dulu itu tadi, supaya oli itu naik dulu ke atas ya, melumasi bagian-bagian yang kering itu tadi, bagian-bagian mesin yang kering ya. Terus kemudian setelah diselah itu tadi baru dikontak nyala, terus starternya juga diselah ya guys ya kalau bisa ya. Jadi dikontak nyala, bentar. Oke. Jadi sebelum dikontak ya, diselah dulu 3 kali. Tadi kan sudah ya, setelah diselah 3 kali baru diselah nyala. Nah, oke. Terus kemudian yang penting lagi, pada saat waktu memanaskan mesin tidak perlu digeber-geber ya guys ya. Itu ada juga dari konco kilap ya. Buat konco kilap ini saya kasih tips
Jadi kalau waktu memanasin mesin motor itu tidak perlu digeber-geber. Jadi biarkan stasioner ya. Biarkan stasioner aja. Terutama motor-motor karbu ya. Motor karbu itu oh ya sekalian aja. Motor karbu itu kan kadang ada yang pagi itu starternya susah ya. Jadi gini, terutama khususnya untuk motor karbu itu lebih baik itu kamu starternya pakai selah ya. Dan biarkan dia hidup secara stasioner sendiri ya. Kalau nggak bisa stasioner berarti kemungkinan karbunya kotor atau setelan angin atau gasnya kurang pas ya. Itu bawa aja ke bengkel, diservis, terus kemudian di setel angin-anginnya, di setel gasnya, stasionernya ya. Kalau setelannya semua, kalau karbunya bersih, setelannya semua benar, pasti diselah sekali pasti langsung nyala guys. Motor karbu pun gitu ya. Jadi itu tadi alasannya kenapa harus diselah, supaya oli itu naik dulu ya, supaya oli naik dulu melemasi bagian mesin yang masih kering tadi ya guys ya, supaya lebih awet mesinnya ya. Ke jangka pendeknya sih nggak kerasa, nggak ada rasanya, cuman jangka panjangnya pasti ada efeknya ya. Kalau misalkan kita starter langsung double ya, jadi kalau starter langsung double itu kan mesin langsung berputar, di start gitu kan mesin langsung jalan. Sedangkan oli ini kan masih di bawah tadi ya, belum sempat ngelumasin yang atas mesin udah jalan ya. Itu ya guys ya, gunanya kalau starter pagi itu lebih baik pakai selahan tuh itu satu ya, supaya mesinnya lebih awet, nggak cepet aus ya. Terus kemudian oh ya, ada beberapa yang bilang juga motor baru-baru itu sekarang nggak perlu dipanasin, starter langsung jalan bisa. Nah ini kalau itu menurut pendapat mereka ya guys ya. Nah kalau menurut pendapat saya ya guys, menurut pemikiran saya, oli, namanya oli itu kan pelumas dan ibarat gini guys, ibarat minyak goreng. Nah, minyak goreng itu kan bisa dipakai kalau dipanasin dulu ya kan. Kamu lihat minyak goreng itu waktu dingin kan kental, tapi begitu dia panas dia akan lebih cair ya, kekentalannya itu lebih cair ya kan. Seperti ibarat minyak goreng, oli pun seperti itu guys ya. Oli itu diciptakan sebagai pelumas dan dia ada titik temperatur titik kerjanya ya. Jadi temperatur berapa dia pelumasannya mulai bagus itu ada temperaturnya. Jadi kalau menurut saya tetap harus perlu dipanasin. Jadi motor kendaraan baru pun sekarang tetap harus dipanasin ya, minimal 2 menit lah ya, minimal 2 menit, terutama pagi hari ya guys ya, pagi hari atau setelah berhenti lama, setelah berhenti lebih dari 5 jam ya. Kalau di hawa panas gitu, kalau misal seperti kota-kota Jakarta, Semarang gitu kan panas, itu kalau berhenti lebih dari 5 jam itu lebih baik pada waktu starter itu dipanasin dulu lagi ya, minimal 2 menit ya, minimal 2 menit lah, sampai oli itu mencapai titik temperatur kerjanya ya guys. Jadi gitu menurut saya ya, itu tadi. Jadi oli itu ada titik temperatur kerjanya, nggak bisa langsung starter jreng langsung dia ngelumasin secara baik, itu menurut saya nggak bisa ya. Walaupun oli-oli baru sekarang kan dia teknologinya lebih bagus ya, ada nano filmnya itu ya, tapi menurut saya lebih baik tetap ada temperatur kerjanya ya. Jadi gitu, kenapa harus diselah dulu. Nah khusus untuk motor-motor baru ya, motor-motor baru yang injeksi yang sekarang kan nggak ada selahnya ya, ada yang nggak pakai selah ya. Itu mereka sudah mendesain mesinnya sedemikian rupa ya, hingga tanpa selah langsung starter itu nggak masalah ya. Jadi gitu, jadi mereka desainer ini produsen motor, terutama motor-motor baru itu kan kayak PCX terus Vario 150 yang baru itu kan nggak ada selahnya ya guys ya. Jadi produsen ini udah memikirkan
Jadi langsung double starter itu nggak bermasalah, nggak ada pengaruhnya dengan mesin ya. Jadi mereka sudah mendesain sedemikian rupa bahan mesinnya. Saya yakin bahan kualitas dari mesinnya pun pasti beda ya dengan motor-motor yang masih pakai selah. Oke guys, jadi gitu gunanya. Itu satu ya. Jadi pengaruhnya kenapa harus selah pagi hari. Terus yang kedua pengaruh di aki ya. Pengaruhnya di aki kenapa guys? Karena gini, setelah motor berhenti semalam itu kan tegangan aki itu tegangan aki itu kan yang normal itu kan 12 setengah ya guys ya. Nah, coba kamu kalau motor yang pakai voltmeter ya, kayak motor saya ini kan pakai voltmeter, itu saya pernah tes. Jadi kalau pagi itu pertama kontak itu dia nggak sampai 12 volt akinya ya. Jadi gitu, karena ya masih akinya masih baru, masih bagus, cuman pertama di kontak itu 12 volt kurang sedikit lah ya. Ya pas-pasnya itu 12 volt, nggak bisa 12 volt lebih ya. Nah, kenapa tidak boleh di double starter langsung? Alasannya gini guys, terutama untuk motor-motor injeksi ya. Motor injeksi itu kan pakai komputer ya, pakai komputer, dan ECU-nya atau ECM-nya itu membutuhkan tegangan stabil 12 volt ya, naik turunnya lah plus minus 1 volt lah ya, nggak 1 sampai 2 volt, nggak boleh di bawah 9 volt, nggak boleh di bawah 9 volt ya. Itu ada di lampu-lampu seperti alat elektronik, lampu-lampu LED itu pun juga ada tertulis ya biasanya ya, voltase kerjanya ya 9 sampai 14 biasanya kalau yang itu ya. Jadi voltase kerjanya 9 sampai 14. Kalau di luar batas itu dia akan mengalami malfunction ya. Malfunction itu apa? Malfunction itu error guys ya. Jadi kayak komputer, kamu bayangin komputer aja lah, komputer atau CPU kalian, kalau tegangan listrik kamu tiba-tiba turun ya, dan kamu nggak pakai stafol, nggak pakai stabilizer, kan komputer tiba-tiba mati kan ya. Itu sama seperti yang terjadi di motor ya guys. Supaya apa? Kalau langsung double starter, kalau pagi itu tadi kan tegangan akinya kan nggak sampai 12 ya, begitu kamu double itu langsung ngedrop di bawah 9 ya. Kalau pagi itu begitu langsung kamu double itu ngedrop di bawah 9 ya. Jadi itu tadi guys. Oke, satu pengaruhnya di mesin ya, kenapa jangan langsung double starter. Terus kedua pengaruhnya di aki, karena akan bisa mengakibatkan akinya juga cepat rusak ya. Akinya karena apa ya istilahnya, pagi-pagi tegangannya dikagetin ya, pagi-pagi tegangannya dikagetin kan, dia kan tadi nggak sampai 12 ya, nggak sampai 12, jadinya kalau langsung double gitu kan tegangannya aki itu kan kaget, langsung ngedrop di bawah 9. Nah itu akinya bisa cepat rusak. Terus kemudian pengaruhnya di ECU atau ECM motor ya. ECU atau ECM motor itu dia akan bisa mengalami malfunction ya kan. Terus bisa kamu lihat kalau kamu punya yang motor yang ini ya, speedonya jarum tapi dia digital, begitu dikontakkan dia langsung muter ke mentok dulu terus kembali lagi kan. Nah itu kalau akinya yang kurang tegangan atau kurang setrum, itu kan dia biasanya kalau akinya udah mulai ngedrop kan kelihatan jarumnya ini bolak-balik gini guys ya. Itu tanda-tandanya akinya sudah mengalami penurunan kemampuan ya. Jadi harus segera ganti aki. Oke. Nah, itu tadi ya guys ya. Kenapa kalau pagi harus pakai kickstarter dulu ya, pengaruhnya satu tadi karena oli itu belum naik, jadi harus diselah-selah dulu supaya oli itu naik dulu, kemudian baru dinyalain. Itu kalau saya ya. Terus kedua, kenapa nggak boleh langsung double starter itu tadi ya, karena itu tadi, satu aki bisa cepat rusak, kedua
kalau akinya cepat rusak dan tegangannya ngedrop sampai di bawah 9 tadi, pengaruhnya akan mempengaruhi ECM-nya bisa mengalami malfunction ya. Malfunction itu error ya guys ya. Nah kalau error sih kalau bisa di reset sih nggak masalah, cuman kalau sudah malfunction error nggak bisa di reset, nah itu yang masalah ya, harus ganti ECM. Oke guys, itu tadi sekilas kenapa kalau pagi sebaiknya jangan langsung double starter ya, sebaiknya pakai kick starter dulu. Oke, satu, supaya mesinmu lebih awet, oli itu bisa naik dulu melumasi bagian mesin yang kering ya. Terus kedua, akinya juga lebih awet ya, nggak langsung ngedrop, nggak cepat ngedrop, dan juga pengaruhnya ke ECM atau ECU ya. Oke guys, oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan sukses buat Anda, saya, dan semuanya.